memenuhi ujian akhir semester Perspektif Global dengan dosen pengampu Bunita Karmila MPD. Dibuat oleh kelompok 12 Widya dan Ningsi, Zaiti Atik Silviani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Pakuan. Materi kami mengenai kesadaran dan wawasan global. Ini beberapa sub pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini. Apa sih kesadaran dan wawasan itu? Kesadaran mengandung arti keinsafan terhadap ego, diri atau benda, kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya, adalah pengakuan diri yang muncul dalam diri sebagai cetusan nurani. Dikaitkan dengan perspektif global, kesadaran adalah pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar, baik lokal, nasional, dan global. Wawasan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 17 tahun 1991 adalah sikap pandang atau cara pandang yang melihat sesuatu sebagai suatu kepentingan. Tanpa kesadaran, kita tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan, kita tak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan, kita perlukan adanya landasan seperti berikut ini. Yang pertama, nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme yang kuat dapat menjadi pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat ini. Memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat, misalnya kesetiakawanan sosial, ketahanan nasional, dan musyawarah nasional. Cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Kemudian, mampu menangkal perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Yang kedua, norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Yang ketiga, nilai budaya dan bangsa. 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol. Yang pertama itu perkembangan iptek, yang kedua kekuatan ekonomi, ketiga masalah lingkungan hidup, dan yang keempat adalah politik. Globalisasi adalah spektrum perubahan sosial yang sulit diantisipasi. Mata pelajaran yang bersifat global, misalnya yang pertama, PPKN, terdapat materi yang berkaitan antara lain dengan hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Yang kedua, IPS, berkaitan dengan masalah lain iklim, lingkungan dan kependudukan, pengaruh revolusi Inggris, serta sistem dumping di Jepang. Kemudian yang ketiga, IPA, berkaitan kebocoran ozon, pemanasan atmosfer, El Nino, dan sebagainya. Global teacher atau guru global yaitu kita berwawasan global namun bertindak dari mulai lokal sehingga mencapai yang lebih global. Kemudian terdapat ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Padat informasi, 2. Kompetisi yang sehat, 3. Komunikasi yang lancar, dan 4. Keterbukaan. Terdapat peningkatan daya saing, yaitu yang pertama, peningkatan produksi dan mutu produk, kedua, penguasaan bahasa Inggris, ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wawasan dalam perspektif global adalah cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan yang paling efektif melalui pendidikan.
Melalui pendidikan, mampu mengembangkan 4 hal seperti berikut ini. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi, kedua, mengerti dan mengatasi situasi, ketiga, mengakomodasi, dan keempat, mereorientasi. Konsep inovasi yang dapat meningkatkan wawasan tentang masalah global dan globalisasi yaitu kompetitif, kualitas di atas kuantitas, superhighway, kemampuan berbahasa, kemampuan berbisnis, dan melek digital. Perspektif global mengandung dua unsur pokok yang sangat penting, yaitu perlu adanya kesadaran dan wawasan global. Ini perlu dibangun agar setiap warga negara Indonesia menyadari tentang peran dan fungsi dia sebagai warga negara dan warga dunia. Untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain dalam era globalisasi ini, maka moto Think Globally and Act Locally atau yang berarti berpikir secara global dan bertindak secara global perlu dihayati betul oleh setiap warga negara Indonesia agar dirinya dapat berperan dalam kehidupan global dan nasional. Untuk menjaga pengaruh negatif sebagai akibat dari globalisasi ini, maka warga Indonesia harus tetap menjaga identitas diri dan bangsa. Sebagai alat penyaring pengaruh tersebut adalah kesadaran nasionalisme, agama, dan norma serta nilai budaya dan bangsa. Kita perlu menyadari dan mau menerima kenyataan bahwa bumi tempat hidup ini dirasakan makin lama makin kecil disebabkan oleh adanya perkembangan dalam bidang iptek. Kejadian yang ada di negara lain dapat kita ketahui dalam beberapa menit saja. Walaupun tindakan global perlu ditumbuhkan, namun tindakan dalam lingkup lokal pun merupakan bagian dari global. Kalau kita menjaga kelestarian hutan, menanam hutan yang gundul di daerah kita sendiri, maka sebenarnya itu adalah sudah memberi andil yang sangat berarti terhadap kehidupan global. Tindakan kita tersebut sudah menyelamatkan hutan dari kebakaran, menyimpan persediaan air, mencegah bencana alam, yang semuanya berdampak global. Kita harus dapat menyeleksi nilai budaya kita, mana yang mendukung dan mana yang menghambat dari proses globalisasi. Misalnya, moto mangan orang mangan, kumpul hujung uang yang ada di negeri orang lain, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nah, moto seperti inilah tidak sesuai lagi untuk masa dengan yang segalanya berkembang semakin pesat. Dengan adanya kesadaran dan wawasan global ini merupakan unsur pokok yang sangat mendukung perspektif global masyarakat ke arah yang lebih maju. Walaupun ada globalisasi, kita harus mampu mempertahankan identitas. Hakikat globalisasi tidak melebur identitas yang ada. Anda masih ingat sajaknya Mahatma Gandhi? Garis terakhir dari sajaknya adalah, tetapi jangan sampai merobohkan fundamen rumahku. Dalam hal ini, peran pendidikan sangat besar. Pendidikan harus berorientasi ke depan dan membuka wawasan global untuk mempertahankan identitas nasional. Kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menurut Undang-Undang Dasar 45, budaya nasional berakar dan berkembang dari budaya daerah. Kebijakan pemerintah juga memberikan peluang. Sekarang kita sudah mengartikan mengenai apa itu kesadaran dan wawasan global. Maka dari itu, karena kita sudah mengetahui mengenai kesadaran dan wawasan global, kita harus dapat memahami masalah global dan juga mencari cara untuk penanggulangannya, serta kita akan mampu untuk mempertahankan kehidupan global.
Kita sering takut menghadapi masa depan karena kita tidak siap untuk menghadapi masa depan tersebut. Begitu pula halnya dengan globalisasi. Tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Globalisasi akan berubah menjadi sesuatu negatif. Artinya, kita tetap terbuka dengan berbagai pembaruan, termasuk globalisasi, akan tetapi tidak boleh menghancurkan apa yang sudah baik dan ada pada kita. Perlu kita sadari bahwa globalisasi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Positif karena kita dapat mengambil keuntungan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan dari negara lain, akan tetapi akan berubah menjadi dampak negatif apabila kita tidak mempersiapkan diri dengan berbagai bekal pengetahuan, norma, dan ideologi yang kuat. Semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat.